Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar menemukan atau membuktikan persamaan umum gelombang. Nah, di sini eh, sudah menggambarkan. Nah, misalnya kita punya gelombang seperti ini, ya. Nah, kemudian yang fungsinya sebesar fx, ya, kondisi awalnya. Nah, kemudian katakanlah dia merambat ke kanan, ya, merambat ke kanan. Nah, fx yang ini itu diukur dari sini, ya. Nah, ketika kemudian dia merambat ke kanan seperti ini, ya, dengan besar perambatan itu sebesar x atau vt, ya, perubahan jaraknya, ya, vt, atau pergeserannya atau perambatannya, maka fungsi gelombang ini bisa kita tulis f sama dengan x kurang vt. Nah, kenapa kurang? Karena tadi x ini diukur dari sini, ya. Nah, ketika kemudian dia bergerak ke kanan, artinya kalau tetap diukur dari sini, otomatis jaraknya akan berkurang, kan? Nah, pengurangannya sebesar vt, sehingga di sini x kurang vt. Nah, sebaliknya ketika gelombang bergerak ke kiri, artinya jaraknya semakin bertambah, kan? Karena sekali lagi dia diukur dari sini. Nah, gelombang bergerak ke kiri, maka jaraknya semakin bertambah. Nah, di sini saya tuliskan kalau gelombang yang bergerak ke kanan ini, ke kanan, ya. Nah, besarnya x kurang vt. Nah, sedangkan kalau bergerak ke kiri maka dia tambah, ya, ini ke kiri. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa menuliskan sebuah fungsi yang ketika gelombang bergerak dimanapun, ke kiri atau ke kanan, untuk mengakomodasi setiap kondisi, maka kita bisa buat persamaan y sama dengan kita jumlahkan f dalam kurung x kurang vt yang tadi tambah yang g-nya, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita coba turunkan satu-satu. Nah, kita turunkan dulu f, ya. Di sini f dalam kurung x kurang vt, ya, seperti itu. Maka kalau kita ingin menurunkan f ini, maka kita gunakan turunan parsial. Maka kita misalkan terlebih dahulu bahwa u itu sama dengan x kurang vt. Nah, seperti itu, ya. Nah, sehingga kalau kita turunkan do f per do x, kalau kita turunkan terhadap x, ya, karena dia berubah terhadap x tadi atau menjalar perubahan jaraknya. Nah, maka di sini kita bisa tuliskan do f per do x ini sama dengan, nah, kalau turunan parsialnya kan do f per do u kali do u per do x. Nah, seperti itu, kan, untuk turunan parsialnya. Nah, kalau kita turunkan sekali lagi do kuadrat f per do x kuadrat, ya, turunkan sekali lagi, maka tentu ini menjadi do per do x, ya, ini do f per do u kali do x do u per do x. Nah, seperti itu, kan, ya. Nah, teman-teman tentu masih ingat kalau misalnya kita punya sebuah fungsi atau apapun yang ingin kita turunkan, misalnya d dalam kurung uv. Nah, maka ini cara penurunannya kita konstankan satu kemudian turunkan yang satu, kan. Jadi kalau kita konstankan dulu u, maka u dv, ya, tambah v du. Nah, seperti itu, ya. Konstankan yang satu, turunkan yang satu, kemudian tambah, dipertukarkan lagi, konstankan v, turunkan u. Nah, berarti seperti ini juga mirip, maka kita bisa jabarkan yang ini, ya. Kalau kita konstankan dulu do v per do u-nya, maka do f per do u, maka yang kita turunkan kali do kuadrat u, ya, per do x kuadrat, ya. Nah, seperti itu, do kali do u, do x kali do x, ya, karena df per do u ini dikonstankan. Nah, kemudian tambah, nah, maka dibalik lagi, do u per do x yang konstan, kemudian yang itu kali do kuadrat f per do x kali do u. Nah, seperti itu, kan, ya. Nah, kemudian ini kita bisa jadi lanjutkan. Nah, di sini untuk do u per do x ini, ya, yang ini bisa kita jabarkan juga, ya. Jadi bisa kita tulis begini. Untuk do u per do x ini kalau kita turunkan bisa kita buat seperti ini. Do u per do u
kali do X per do U. Nah, turunan parsialnya lagi kan, atau sederhananya ini do U, ini do X. Nah, seperti itu kan. Nah, atau ini kan kalau kita coretkan yang ini kembali lagi do U per do X kan, seperti itu. Nah, turunan parsialnya. Nah, sehingga ini kalau kita lanjutkan ya, yang ini tadi ini menjadi do F per do U ya, do F per do U kali do kuadrat U per do X kuadrat tambah, nah di sini do U per do X nya kita jabarkan seperti sana ya, yakni do U per do U kali do U per do X, nah seperti itu, kali do kuadrat F per do X do U. Nah, seperti itu. Nah, atau ini kalau saya lanjutkan kembali menjadi do F per do U ya, do F per do U kali do kuadrat U per do X kuadrat. Nah, seperti itu kan. Tambah, ini saya tulis ulang ya, tambah nah ini ya, bisa kita buat seperti ini bahwa do kuadrat U, do U kali do U berarti do U kuadrat kan, per kemudian do X kali do X kuadrat, nah kali do kuadrat F per do U kali do U kuadrat. Nah, seperti itu kan. Nah, atau ini saya lanjutkan, atau sini lanjutkan sini saja, sama dengan do F per do U ya kali do kuadrat U per do X kuadrat tambah, nah ini bisa saya tulis seperti ini, do U per do X, nah pangkat 2 kan, nah seperti itu, kali do kuadrat F per do U kuadrat. Nah, sekarang tadi U itu adalah X kurang V kali T ya, seperti itu kan. Kalau kita turunkan terhadap X atau do U per do X ya, ini turunannya X adalah 1 kan terhadap X. Nah, VT ini kan tidak punya fungsi X, dalam artian kalau kita turunkan terhadap X maka dia 0, sehingga do U per do X itu adalah 1 ya, X tinggal ini kan 1. Kalau kita turunkan sekali lagi do kuadrat U per do X kuadrat, ini tentu saja 0 ya, karena 1 sudah jadi konstanta. Kalau kita turunkan sekali lagi, turunannya konstanta adalah 0. Nah, sehingga di sini kita bisa tuliskan do kuadrat U per do X kuadrat itu 0 ya, maka suku yang ini tentu 0. Tambah do U per do X adalah 1. Kalau dikuadratkan 1 kuadrat tetap 1 ya, maka yang tersisa tinggal do kuadrat F per do U kuadrat. Nah, seperti itu. Ini adalah do kuadrat F per do X kuadrat. Nah, seperti itu. Atau saya bisa tuliskan persamaan yang kita peroleh, do kuadrat F per do X kuadrat sama dengan do kuadrat F per do U kuadrat. Nah, seperti itu kan. Ya. Kemudian di sini kita bisa tuliskan bahwa ini ya, do kuadrat F per do X. Nah, X kuadrat ini kan bisa saya tulis, X kan V kali T kan. Nah, maka saya bisa tulis X kan V kali T, maka saya bisa tulis V kuadrat kali T kuadrat kan. Nah, seperti itu. X kuadratnya saya ganti V kuadrat kali T kuadrat sama dengan do kuadrat F per do U kuadrat. Nah, seperti itu. Atau saya bisa tuliskan di sini do kuadrat F per do T kuadrat. Nah, V kuadratnya saya bawa ke sana ya. Di sini V kuadrat. Nah, do kuadrat F per do U kuadrat tadi kan sama dengan ini ya. Do kuadrat F per do U kuadrat itu sama dengan do kuadrat F per dx kuadrat. Sehingga saya bisa ganti yang ini ya, menjadi do kuadrat F per do X kuadrat. Nah, ini kita dapatkan persamaan untuk gelombang yang fungsi F tadi ya, seperti itu. Persamaan gelombang untuk yang fungsi F tadi. Nah, kemudian untuk yang tadi kita baru turunkan F. Nah, kalau kita mau turunkan G nya,
G X tambah VT ini teman-teman silakan turunkan sendiri ya dengan cara yang sama. Untuk G X tambah T ini ya, tadi kan F X kurang VT yang kita turunkan, persamaannya seperti ini. Nah, sekarang coba teman-teman turunkan sendiri G X tambah VT ini, turunkan lagi ya. Nanti teman-teman akan dapatkan persamaannya itu adalah do kuadrat G ya, karena sudah G, do kuadrat G per do T kuadrat sama dengan V kuadrat do kuadrat G per do X kuadrat. Nah, nanti teman-teman akan dapatkan persamaan seperti ini ya, do kuadrat G per do T kuadrat sama dengan V kuadrat do kuadrat G per do X kuadrat. Nah, caranya sama ya, oke. Ya, tadi kita sudah dapatkan persamaan jika F kita turunkan 2 kali ya, maka kita dapatkan seperti ini. Kemudian G juga kita turunkan 2 kali, kita dapatkan seperti ini. Nah, maka terakhir kita jumlahkan ya, karena kita mencari Y, yaitu F tambah G. Maka terakhir kita jumlahkan, maka kalau kita jumlahkan kita dapatkan bahwa D kuadrat F per do T kuadrat ya, tambah yang ini ya, ruas kiri tambah ruas kiri kan, D kuadrat G per do T kuadrat sama dengan ini V kuadrat do kuadrat F per do X kuadrat ya, tambah V kuadrat do kuadrat G per do X kuadrat. Nah, seperti itu kan ya. Kemudian ini kita bisa faktorkan seperti ini, do kuadrat per do T kuadrat dalam kurung F tambah G. Nah, seperti itu kan, karena kalau kita kali masuk do kuadrat per do T kuadratnya ini kembali lagi seperti di atas kan. Nah, kemudian yang ini juga bisa kita faktorkan, V kuadrat do kuadrat per do X kuadrat dalam kurung F tambah G. Nah, seperti itu kan, karena kita kali masuk juga hasilnya sama seperti yang di atas. Nah, sehingga ini do kuadrat F tambah G ini, F tambah G tidak lain adalah Y ya, maka bisa kita ganti do kuadrat Y per do T kuadrat sama dengan V kuadrat do kuadrat Y per do X kuadrat. Nah, inilah persamaan gelombang, persamaan umumnya ya. Nah, atau kadang juga ditulis seperti ini, do kuadrat Y per do X kuadrat. Nah, ini ya, kalau kita cari do kuadrat Y per do X kuadrat sama dengan ini jadi per ya, pembagi, maka ini menjadi seper V kuadrat do kuadrat Y per do T kuadrat. Nah, seperti itu, inilah persamaan gelombang.